Selamat pagi, Bu Lutfia. Ini obat pagi dari dokter ya. Oh iya Mbak. Maaf Mbak Email, apakah ini obat yang sama seperti kemarin? Ya, sepertinya sama. Soalnya sudah ada di troli pasien. Jadi langsung saya berikan saja. Ini nak. Aduh Pak. Aduh Pak, tiba-tiba kepala aku pusing Pak. Bentar ya, dokter. Aduh Pak, kepala saya sakit banget Mbak. Kepala saya sakit. Mbak, saya panggil dokter dulu ya, Mbak ya. Iya Mbak, Sebentar, tolong Mbak. Aduh. Selamat pagi Mbak. Pagi dok. Apa yang dikeluhkan hari ini Mbak? Aduh dok, kepala saya sakit banget dok. Mual dok. Saya periksa dulu ya Mbak. Bagaimana tadi? Obat apa yang diberikan? Obat tadi pagi, Dok, itu ada di troli Ibu Lutfia. Boleh saya lihat? Boleh? Ini, Dok, obatnya. Ini bukan obat untuk pasien Lutfia. Ini milik pasien kamar sebelah. Astagfirullahaladzim, saya tidak sadar, Dok. Segera panggil apoteker dan petugas farmasi. Kita harus cek alur distribusi obat. Segera. Sebentar ya Mbak, kami akan persiapkan obat untuk keluhan Mbak tadi. Iya dok. Permisi ya Mbak, Pak. Aduh. Jadi, kita mengalami medication error, di mana pasien Lutfia menerima obat pasien lain akibat kesalahan identifikasi. Sebelumnya di bagian farmasi itu kami menerima laporan resep dari perawat. Cuman pas proses penyiapan label obat itu kecetak 2 kali. Ya mungkin ada ketidaksesuaian pas pengiriman di Bangsal. Benar Bu Dokter, saya sempat melihat 2 paket obat berlabel mirip, namun saya tidak sempat verifikasi ulang karena antrian resep sedang banyak. Jadi kesalahannya ada pada verifikasi dan identifikasi obat sebelum diberikan. Saya lupa melakukan double check sebelum obat diberikan. Baik, kita sepakat bahwa ini bukan kesalahan individu, tetapi akibat dari sistem yang belum terstandar dengan baik. Baik, dari apa yang telah kita diskusikan, mari kita fokuskan pada langkah-langkah perbaikan. Kita perlu tahu apa masalah utamanya, kenapa masalah itu terjadi, bagaimana resikonya, dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Intinya, terjadi kesalahan pemberian obat akibat kelalaian verifikasi dan pemberian label obat yang berasal dari bagian farmasi. Pasien Lutfia mengalami efek samping dari pemberian obat yang seharusnya obat itu diberikan ke pasien lain. Ditambah lagi, seperti yang sampaikan tadi, ada 2 paket obat yang berlabel mirip, namun saya tidak sempat verifikasi ulang karena tingginya antrian resep saat itu. Ini menunjukkan sistem pengecekan yang lemah. Dari sisi perawat, saya menyadari ini memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Jika kesalahan ini tidak diperbaiki, mungkin bisa berulang lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Dan paling membahayakan yaitu nyawa pasien dan nama baik rumah sakit menjadi buruk. Maka dari itu, saya usul kita harus segera bergerak ke sistem yang lebih canggih. Saya menyarankan penerapan sistem barcode medication administration agar setiap obat dan pasien teridentifikasi secara digital dan akurat sebelum diberikan kepada pasien. Saya setuju. Di farmasi nanti kami akan mewajibkan pemeriksaan ganda oleh 2 petugas farmasi sebelum obat apapun itu keluar dari ruangan farmasi, entah itu dari farmasi ke ruang bangsal atau ruangan-ruangan yang lain. Ini bisa jadi prosedur baku untuk kita nanti bikin standar operasional prosedur baru. Baik, langkah-langkah tersebut sangat baik. Kami dari sisi manajemen akan membuat standar operasional prosedur, komunikasi terstruktur di setiap pergantian shift agar informasi penting tentang kondisi dan rencana terapi pasien tidak terputus antar tenaga medis. Permisi Mbak, Pak.
Baik, Mbak Lutfia, Pak Iqbal, kami di sini semua mohon maaf atas kejadian tadi. Kami sudah menemukan akar masalahnya dan sudah membuat rencana perbaikan secara menyeluruh agar kejadian tadi tidak terulang lagi. Oh iya dok, makasih banyak ya dok. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Cukup di saya saja. Baik dok, kami juga akan belajar dari kejadian ini. Kami akan lebih teliti menanyakan nama obat dan fungsinya sebelum diberikan. Ternyata komunikasi yang baik itu antara pasien dan dokter sangat penting. Betul sekali Pak Iqbal, keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama. Kami akan lebih terbuka dan Mbak Lutfia serta Pak Iqbal juga berhak untuk bertanya mengenai perawatan yang diterima. Baik, terima kasih atas pengertiannya Mbak Lutfia dan Pak Iqbal. Kami izin permisi keluar. Iya dok. Semoga lekas pulih ya Mbak Iya, Lutfia. Terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Dari kejadian ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Kesalahan pemberian obat dapat terjadi di mana saja dalam sebuah sistem yang rumit. Namun, dengan kejadian ini kita juga dapat belajar bahwa dengan menerapkan komunikasi yang efektif, melakukan verifikasi yang berlapis, serta membuat prosedur kerja yang terstruktur dapat meminimalisir kejadian ini terulang kembali. Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keselamatan pasien di rumah sakit. Permisi Ibu. Mbak loh. Ada pasien yang minta request ngomong. Ini milik pasien kamar sebelah. Wow. Hey. Bagaimana tadi obat apa yang diberikan? Dimarahin, baru pulang, ngajak pulang. Ditambah lagi seperti yang sampaikan tadi. Baik, langkah-langkah tersebut sangat baik dan kami dari sisi manajemen akan membuat standar operasional prosedur komunikasi. Mbak Lutfia, Pak Iqbal, kami di sini. Ini tadi obatnya. Aduh mbak, ini gimana mbak? Kepala saya sakit banget mbak. Aduh mbak, tolong mbak. Bu, bentar ya, saya panggil dokter dulu. Aduh mbak, kepala saya sakit banget mbak. Aku duduk mbak. Jadi troli obat pasien. Jadi, tiap awal